Rekan Raul, saat ini kita sudah masuk di talk show bersama Polres Padang Sidimpuan. Dan di studio kita sudah hadir ada Bapak Ibtu Sulaiman Rangkuti dan Bapak Aibda TM Munte. Oke, kita sapa dulu untuk di siang hari ini. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, ini dengan Bapak Ibtu Sulaiman Rangkuti ya. Iya, benar sekali. Oke, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk Bapak Aibda TM Munte, bagaimana kabarnya Pak di pagi hari menjelang siang ini? Ya, alhamdulillah untuk saat ini kabarnya baik-baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Dan di studio kita ini akan ada sosialisasi mengenai Zebra Toba ya Pak ya? Iya, betul. Oke, mengenai Zebra Toba ini Pak, Zebra Toba ini seperti apa sih Pak? Bisa langsung Bapak jelaskan nih Pak di studio kita. Baik, terima kasih ya, Dek Ina ya. Ya. Kita di sini dari Satuan Lalu Lintas Polres Padang Sidimpuan. Untuk saat ini mengenai operasi Zebra Toba tahun 2021 ini sesuai dengan surat telegram dari Kapolri nomor STR 1023 garing 10 Romawi 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang rencana garis besar pelaksanaan operasi kepolisian mandiri kewilayahan Zebra 2021. Selanjutnya untuk rencana operasi mandiri kewilayahan Zebra Toba 2021 untuk di wilayah Polda Sumut ya, sesuai dengan rencana operasinya tentu dengan nomor 11 garing 11 Romawi tahun 2021 tanggal 11 November 2021 tentang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Berarti tidak terlepas dari wilayah Kota Padang Sidimpuan. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, dengan digelarnya operasi Toba ini, operasi Zebra Toba 2021 ini sebenarnya di seluruh Republik Indonesia saat ini sedang digelar. Operasi Zebra dengan sandi operasi Zebra. Terkhusus di wilayah kita di Provinsi Sumatera Utara dengan sandi Zebra Toba. Zebra Toba 2021. Demikian. Oke. Mungkin banyak ya pendengar kita yang bertanya-tanya, razia zebra ini dilakukan kapan saja Pak, dan dimulai kapan saja dan sampai kapan nih Pak? Iya, terima kasih. Di sini kami sampaikan untuk digelarnya operasi Zebra Toba 2021 di seluruh Republik Indonesia ini, terkhusus lagi di wilayah Provinsi Sumatera Utara, digelar mulai dari tanggal 15 November 2021 hingga nanti sampai dengan berakhirnya tanggal 28 November 2021 ya. Oke, berarti berlaku hanya di bulan November ya Pak ya? Iya, 14 hari ke depan. Oke. Dan terkait operasi Zebra ini Pak, apa saja hal yang perlu dipersiapkan masyarakat agar tidak terkena razia Pak? Baik, ya. Tentunya seiring dengan digelarnya operasi Zebra Toba 2021 ini di wilayah Kota Padang Sidimpuan ini, tentunya kami menghimbau kepada warga kami, warga masyarakat Kota Padang Sidimpuan agar selalu taat dengan tertib berlalu lintas. Seperti pada saat berkendara, baik roda 2 maupun roda 4 dan seterusnya, jangan lupa tetap membawa surat-surat kendaraan ataupun kelengkapan surat-surat. Dan untuk yang berkendaraan roda 2 seperti sepeda motor, jangan lupa tetap memakai helm SNI. Oke. Selain helm dan perlengkapan ataupun surat-surat lainnya, apakah di masa pandemi ini ada perlengkapan yang harus dipatuhi selain yang Bapak sebutkan tadi? Iya, terima kasih. Ya tentunya di saat kita sedang didera dengan pandemi COVID-19 ya. Di sini juga kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Padang Sidimpuan pada saat menggelar operasi Zebra Toba 2021 ini, kami juga mengedepankan ya, jangan lupa tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Seperti tetap memakai masker ya. Selanjutnya jangan lupa mencuci tangan, selanjutnya lagi jangan lupa jaga jarak dan hindari kerumunan serta kurangi mobilitas untuk di luar rumah. Demikian. Baik. Mungkin Bapak Aibda TM Munte bisa melengkapi penjelasan dari Bapak Ibtu Sulaiman. Ya, hanya sekedar tambahan ataupun
kepada masyarakat agar tetap waspada di dalam berkendaraan, tetap mematuhi seperti jangan lupa memakai helm, karena kita lihat untuk saat ini para anak sekolah sudah mulai tidak mengindahkan untuk memakai helm, di mana helm ini sangat membutuhkan kepada kita demi keselamatan di jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya apabila kita jatuh naik sepeda motor, jadi untuk kepala kita terhindar dari aspal. Demikian untuk ditingkatkan kepada adik-adik, terlebih para pelajar, kiranya dapat mematuhi peraturan berlalu lintasan di jalan raya. Demikian. Terima kasih untuk Bapak Ibtu Sulaiman dan Bapak Aibda TM Munte. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi Pak ya di sesi kedua, karena masih banyak lagi ini yang harus Ina tanya untuk Bapak Sulaiman dan Bapak TM Munte. Baiklah rekan Rau, mungkin rekan Rau juga ada yang ingin bertanya ya, boleh langsung chat ke WhatsApp kita di 0822 9999 6105. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Buat rekan Rau, cegah pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat. Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis, menggunakan standar ISO 22000-2018. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Pertama kali dipasarkan di Jepang tahun 1935. Kini Yakult sudah tersedia di 40 negara dan dikonsumsi oleh 40 juta orang setiap harinya. Di Indonesia, Yakult secara perdana diproduksi tahun 1991 dengan pabrik pertama di Jalan Kiwi, Jakarta Timur. Meningkatnya antusiasme masyarakat membuat Yakult memindahkan pabriknya ke Sukabumi tahun 1997 dan bahkan membangun pabrik berikutnya di Mojokerto pada tahun 2014. Saat ini, ada lebih dari 7 juta botol Yakult terjual setiap harinya di Indonesia. Di usia yang kini menginjak 30 tahun, Yakult Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesetiaan masyarakat mengonsumsi Yakult. Jangan lupa minum Yakult setiap hari. Dua sejoli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Kau buat sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau buat sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Dipersembahkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Warga Sidimpuan, mari bersama kita tebar kebaikan. Raw FM melaksanakan aksi berbagi bersama usahawan, eksekutif muda, kerabat, sahabat, dan pendengar setia Raw FM. Kami mengadakan Jumat Berkah di setiap hari Jumat. Sebuah aksi berbagi bingkisan makanan untuk warga Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Anda juga bisa bersedekah melalui rekening donasi Raw FM Peduli Jumat Berkah. Kode bank 117, nomor rekening 62003010102266 atas nama Raw FM Peduli Jumat Berkah. Kode bank 451, nomor rekening 2021202207 atas nama Raw FM Peduli Jumat Berkah. Info lebih lanjut hubungi Raw FM di Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan atau hubungi telepon dan WhatsApp Raw FM di nomor 08111360054. Ayo peduli, mari berbagi. Terima kasih. Penanggung jawab T. Faisal Laksamana, SEMH. Sidimpuan.
105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw kembali lagi bersama Ina di talk show kali ini mengenai Zebra Toba 2021 ya. Dan kita kembali bersama Bapak Ibtu Sulaiman Rangkuti dan Bapak Aibda TM Munte. Oke Pak, mengenai Zebra Toba 2021 nih Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, denda tilang untuk pengendara yang melanggar aturan, apakah sama semua jumlah nilainya untuk semua pengendara yang melanggar aturannya, Pak? Iya, terima kasih ya. Baik, untuk terkait dengan perihal dengan denda tilang, sebenarnya sih dalam digelarnya Operasi Zebra Toba 2021 ini, kita sifatnya ini bukan penindakan, namun sifatnya kita tetap memberikan himbauan dan peneguran terhadap para pengendara. Namun nggak ada masalah, tetap kita berikan jawaban untuk perihal dengan denda tilang pada saat pelaksanaan Operasi Toba 2021. Untuk denda tilang yang pasti bervariasi ya, kita lihat situasi dari pelanggaran daripada si pelanggar di jalan raya. Seperti contohnya mungkin ada yang tertinggal seperti tidak memiliki izin mengemudi pada saat berkendaraan. Itu tentunya pasti berbeda dengan denda tilang yang contohnya yang pengendara roda 2 yang tidak memakai helm. Demikian. Oke. Mungkin sebagian rekan raw kita pasti bertanya-tanya Pak ya. Untuk lokasi Zebra Toba, untuk razia Zebra Toba, untuk daerah Sidimpuan itu biasanya di mana saja Pak untuk titik lokasinya? Baik, untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Zebra Toba 2021 di wilayah Kota Padang Sidimpuan ini, tentunya ada titik-titik yang telah kita tentukan di wilayah Kota Sidimpuan, seperti kita laksanakan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Pos Bantas Kota. Selanjutnya kita laksanakan juga seperti posisi di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di Simpang Silandit, dan seterusnya ada di Jalan Jenderal Sudirman di Simpang Sadabuan, dan masih ada beberapa titik lagi yang harus kita laksanakan dalam pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2021 di wilayah Kota Padang Sidimpuan. Demikian. Oke. Dan biasanya Pak nih Pak, Operasi Zebra ini rutin nggak dilakukan setiap tahun atau gimana Pak? Iya. Ini memang sudah terjadwal operasi kewilayahan di seluruh Republik Indonesia. Memang ini sudah terprogram untuk di seluruh Republik Indonesia. Demikian. Oke. Mungkin untuk dari Bapak Aibda TM Munte ada yang mau diperjelas lagi Pak? Udah cukup Pak. Udah ikut aja Pak ya. Oke. Untuk Bapak Ibtu Sulaiman ya Pak ya, mengenai Zebra Toba, apakah ada untuk sejauh ini dari tahun lalu ya Pak ya, apakah ada perubahan dari pengendara yang melanggar aturan di lalu lintas? Apakah tahun lalu lebih banyak atau di tahun ini akan diperkirakan semakin menurun atau meningkat Pak? Baik ya, terima kasih. Kalau kita buat perbandingan untuk pelaksanaan Operasi Zebra ya Toba 2021 dibanding dengan tahun lalu di 2020, untuk saat ini kita masih dalam pelaksanaan hari ketiga ini ya. Hari ketiga dalam pelaksanaan Operasi Toba 2021 ini, masih hari ketiga. Namun yang pasti kita sama-sama berdoa semoga ini pelanggaran sifatnya yang pelanggaran di jalan raya, mudah-mudahan semoga ya angkanya menurun begitulah. Oke. Mudah-mudahan menurun ya Pak ya. Iya. Jangan meningkat lagi dari tahun lalu ya Pak. Iya, betul. Karena apalagi untuk kendaraan dan di jalan raya itu harus betul-betul patuh dalam mentaati menghadapi gimana ya? Mentaati peraturan di jalan lalu lintas. Iya. Apalagi menyangkut nyawa ya Pak ya. Betul. Oke, kita harus patuh untuk melengkapi surat-surat Iya. dan helm kalau lagi memakai roda 2 ya Pak ya. Iya. Dan kalau memakai angkutan roda 4 ataupun mobil Pak ya, Iya. Peraturannya itu yang harus dilakukan apa saja Pak, yang harus dilengkapi oleh pengendara selain surat-surat? Apakah harus memakai sabuk pengaman? Iya. Iya tentu, karena memang kalau kita berkendara dengan menggunakan roda 4 Iya. atau roda 4 ke atas, ya tentunya untuk para sopir ya, Iya. yang pengemudi ya, semoga tetap tertib
dan tetap sadar untuk berlalu lintasan, terutama pada saat mengemudi harus memakai sabuk pengaman. Oke, untuk apakah pas sabuk pengaman itu khusus untuk pengemudi, apakah penumpang, apalagi mobil pribadi ya Pak ya? Apakah penumpang yang di belakang harus memakai sabuk juga? Iya, acuannya sih kalau kita lihat dari perundang-undangannya ya harus tetap, walaupun sebagai penumpang di mobil pribadi ya harus tetap memakai safety belt ataupun sabuk pengaman. Demikian. Oke. Kalau untuk mobil ini Pak, mobil seperti di Kota Padang Sidimpuan ya Pak ya, mobil sewa yang sering berlalu lalang di Angkutan umum. Iya, angkutan umum. Apakah kebanyakan ya Pak ya, sopir-sopirnya itu tidak memakai sabuk? Dan itu bagaimana? Apakah lewat dari pengawasan dari Polres Kota gitu? Iya, makasih. Ya, kita dari Satu Lalu Lintas Polres Padang Sidimpuan ya, untuk para angkutan umum, abang-abang supir angkutan umum, kita selalu memberikan himbauan dan memberikan pembelajaran di Mas Lantas, dan kita mendatangi untuk para angkutan umum ini agar selalu tertib berlalu lintas dan selanjutnya tetap memakai sabuk pengaman dalam mengoperasikan kendaraan, apalagi dia menyangkut membawa manusia ataupun sebagai angkutan umum. Demikian. Oke. Baiklah Pak, itu mungkin di sesi kedua kita ini Pak ya. Mungkin nanti di sesi ketiga akan ada yang ini sudah ada nih Pak yang bertanya melalui WhatsApp kita, tapi nanti kita bahas di sesi ketiga ya Pak ya. Boleh. Oke. Baik rekan Rauh, masih ingatkan lagi boleh bertanya melalui WhatsApp kita di 0822 9999 6105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Kembali lagi bersama kita di siang hari ini bersama Ina tentunya, dan bersama Bapak Ibtu Sulaiman Rangkuti dan Bapak Aibda TM Munte. Oke. Tadi sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp kita ya Pak ya. Ada di sini tidak disebutkan namanya. Oke, ini katanya, Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Boleh bertanya Pak, dalam rangka operasi Zebra Toba, apakah bisa ditertibkan pengendara yang tidak menggunakan helm dan kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya mengangkut penumpang umum? Iya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya dari warga Kota Padang Sidimpuan. Ya. Jadi bagi pengguna jalan, khususnya bagi sepeda motor roda 2, untuk pemakaian helm, kita tetap selalu menghimbau untuk tetap memakai helm hari demi hari. Semoga untuk warga Kota Padang Sidimpuan akan tertib berlalu lintas. Karena hari demi hari telah kita himbau sesuai dengan operasi Zebra Toba 2021 yang pada dasarnya ataupun utamanya berbentuk himbauan. Jadi tetap kita himbau, hari demi hari tetap kita himbau. Ya. Dan untuk kendaraan pengangkutan yang tidak pada peruntukannya, seperti juga sepeda motor, tetap kita menghimbau. Di dalam operasi ini selama 2 minggu ke depan, tetap menghimbau bagi roda 4 yang tidak sesuai peruntukannya, tetap kita himbau terus agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas sesuai dengan undang-undang yang diatur nomor 22 tahun 2009. Demikian, Pak. Oke. Dan tadi kata Bapak kan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dalam berlalu lintas. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kendaraan itu sesuai penggunaannya sesuai dengan untuk mengangkut umum atau tidak? Oh, itu tertera di undang-undang tersebut. Kalau Bapak dan Ibu yang bertanya, dibuka di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, lebih jelasnya untuk bagi para pendengar radio FM. Oke. Dan ini juga sudah ada yang bertanya lagi Pak ya. Ada Tania dari Kampung Selamat, apakah dalam penilangan dibenarkan seorang polisi mengejar si pengendara saat dilihat dari kejauhan sudah melanggar aturan pengemudi? Baik ya, terima kasih ya. Terima kasih pertanyaannya dari warga Kota Tania, Sidimpuan, dari Tania tadi ya. Iya. Untuk pelaksanaan penindakan ataupun peneguran terhadap pelanggar, contohnya seperti pengendara roda 2 tidak memakai helm contohnya, begitu pada saat melintas di depan petugas yang sedang bertugas di lapangan, ya tentunya kita sebagai petugas lalu lintas ya tentu dong kita harus walaupun dia dari kejauhan
pasti kita memberikan ataupun memberhentikan si pelanggar ataupun si pengendara toh melintas dari depan kita, dia tidak memakai helm. Iya. Tapi seperti pertanyaan Tania tadi kan dari kejauhan ya, Iya. katanya tadi dari kejauhan. Kalau untuk dikejar-kejaran kepada masyarakat yang pengendara ya kalau bisa tidak usahlah. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan resiko. Iya. Nantinya resikonya kepada si pengendara dan kepada petugas. Malah nanti terjadi laka lantas lagi nanti. Iya, betul. Karena kan terkadang masyarakat lihat polisi lalu lintas nih takut nih. Langsung gugup ya Pak Ya ya? gugup ya kan. Jadi kalau pelanggarannya kasat mata di depan kita, di depan petugas pada saat kita bertugas di lapangan ya tentu kita harus memberhentikan ya, minimalnya kita bermanfaat loh bagi si masyarakat. Kita beritahu ke yang pengendara yang bersangkutan, tolong dipakai helmnya, itu kan untuk keselamatan berlalu lintas ya, bukan lebih kuat loh kepala kita daripada di aspal itu. Iya, gitu. betul sekali. Dan ini juga ada yang bertanya juga ya Pak ya. Ini ada Rina dari Jalan Durian. Apa saja sih Pak prosedur dari dasar razia? Iya, kalau untuk dari dasar untuk pelaksanaan razia itu tentunya kita harus dibekali surat perintah ya. Iya. Surat perintah dari instansi kita ataupun dari institusi dan dari atasan kita dalam pelaksanaan razia. Kemudian kalau kita melaksanakan razia stasioner, contohnya stasioner itu kan di satu tempat, Iya. tentunya kita harus yang pertama surat perintah, kita dilengkapi surat perintah. Yang kedua kita harus dilengkapi dengan rambu-rambu. Contohnya ada plang pemberitahuan ataupun pemberitahuan agar terlihat oleh masyarakat bahwa kepolisian sedang melaksanakan operasi ataupun razia dan pemeriksaan bagi kendaraan yang melintas begitu. Oke. Begini Pak, apakah sama sih razia dengan zebra toba Pak? Maksudnya razia biasa Iya, ataupun dengan zebra toba. ya. Kalau untuk pelaksanaannya sifatnya itu pasti dalam pelaksanaan penertiban namanya operasi ataupun razia ya. Iya. Razia itu kan sama dengan operasi, kita Oke. melaksanakan razia ataupun operasi. Kalau sifatnya operasi ini kan terpadu dia begitu ada memang yang sudah terprogram atau terjadwal pasti sampai ada rencana operasinya dia. Iya. Kalau razia seperti biasa bisa saja tetap kita laksanakan, manakala pada saat itu memang kita harus dibutuhkan ataupun petugas ataupun kepolisian harus melaksanakan itu pasti kita laksanakan untuk Oke. razia. Baik. Ini juga ada Pak yang bertanya ya. Katanya ini mengenai undang-undang juga Pak ya, pasal. Ada Dina di Jalan Merdeka mau bertanya, dalam pasal 11 ayat 1 disebutkan razia di malam hari memiliki perbedaan dengan razia di pagi hari. Dan kira-kira apa sih Pak yang mendasarkan yang membuat itu berbeda? Kalau razia malam dan razia pagi, apakah sama razianya? Oh iya, makasih ya pertanyaannya. Kalau untuk perbedaan antara pelaksanaan razia di malam hari ataupun di siang hari, Iya. saya rasa sifatnya sama. Contoh seperti saat kita sedang digelar operasi Zebra ini ya. Nah, kita sudah terjadwal dilaksanakan, ada jadwal-jadwalnya seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin dilaksanakan pukul sekian sampai pukul sekian pada tanggal Iya. sekian hari ini akan kita laksanakan, akan kita gelar operasi razia Zebra dengan target ini. Contohnya, contohnya dengan target kepada pengendara roda 2, kepada setiap kendaraan yang melintas, itu kita laksanakan pelaksanaannya di siang hari. Iya. Tidak menutup kemungkinan ya untuk pelaksanaan operasi itu juga ataupun razia itu bisa saja kita laksanakan pada malam hari. Iya. Tapi sejauh ini untuk pelaksanaan operasi kita di wilayah Sidimpuan, pelaksanaan operasi Zebra ini kita belum melaksanakan pada malam hari. Yang pasti bisa. Ini mungkin yang dimaksud itu operasi malam ataupun razia malam yang pergi ke tempat-tempat lain ya Pak ya. Yang gimana ya? Pergi ke suatu tempat hiburan mungkin itu ya iya. Pak ya. Itu mungkin yang dimaksud karena katanya di sini apakah ada perbedaan dengan razia di pagi hari dan di malam hari? Mungkin itu yang dimaksud ya Pak ya. Oh iya. Oke. Karena sekarang Bapak Sulaiman dan Bapak TM Munte hanya mensosialisasikan mengenai zebra toba ya Pak. Iya, betul. Oke. Dan ini juga ada yang bertanya Pak ya. Ada Kiki dari Kampung Teleng mau bertanya, apakah ada tanda-tanda untuk tempat-tempat dilakukannya razia? Ya tentu ada, seperti yang kita sampaikan tadi, ada titik-titik yang sudah kita tentukan untuk pelaksanaan operasi Zebra. Iya. Ya, tentu pasti ada, dan kemudian tanda-tandanya pada saat dilaksanakan itu
pasti ada seperti yang saya sampaikan tadi, pasti ada surat perintah, ada pelangnya untuk tanda-tanda ya, untuk tanda-tandanya dari kejauhan biar terlihat oleh masyarakat bahwa kepolisian sedang melaksanakan operasi zebra. Demikian. Berarti tidak pernah ya Pak ya ada diadakan razia tanpa ada surat perintah dan tanda-tanda di lokasi itu ada razia ya Pak ya? Iya, betul. Dan selalu disosialisasikan akan diadakan razia biasanya ya Pak ya? Oke. Dan sekarang kita sudah masuk di sesi ketiga Pak ya. Dan waktunya juga sudah mendekati di formasi pukul 11:50. Untuk Bapak TM Munte yang dari tadi hanya menyimak saja dari Bapak Sulaiman Rangkuti ya Pak ya. Boleh nih Pak disampaikan untuk warga Kota Padang Sidimpuan yang sedang mendengarkan kita di siang hari ini mengenai Zebra Toba yang lebih spesifik lagi dan lebih jelas lagi Pak. Dan mengenai protokol kesehatan di masa pandemi ini. Oke, terima kasih. Di sini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Padang Sidimpuan selalu menghimbau kepada warga Kota Padang Sidimpuan, terlebih sejak tanggal 15 sampai dengan 28 November masih berlangsung untuk operasi Zebra Toba 2021. Jadi di sini harapan kami untuk warga Kota Padang Sidimpuan, marilah kita selalu sadar di dalam tertib berlalu lintas. Untuk pengendara roda 2, jangan lupa memakai helm, jangan melanggar peraturan seperti memakai masker namun tidak memakai helm. Pakailah kedua-keduanya demi keselamatan di jalan. Dan untuk bagi roda 4, apabila keluar dari rumah memakai kendaraan, jangan lupa memakai safety belt ataupun yang sering disebut dengan sabuk keamanan, karena itu sangat perlu untuk kita di jalan. Dan untuk bagi roda 2 juga, di sini kami sampaikan juga tetap memakai helm itu bukan karena takut kepada Bapak Polantas, tapi memakai helm itu adalah demi kepatuhan keselamatan kita di jalan. Demikian Bu. Oke, betul sekali ya Pak ya. Karena kepala kita tidak diciptakan dari besi ya Pak ya. Benar sekali Bu ya Bu. Oke, mungkin dari Bapak Sulaiman ada yang mau ditambahkan nih Pak. Iya, makasih ya. Dalam untuk berlalu lintas di saat sedang digelarnya operasi Zebra Toba 2021 ini, tetap bentuknya sih himbauan kepada warga kami, warga Kota Padang Sidimpuan. Utamakan keselamatan daripada kecepatan ya pada saat berkendara. Jadikanlah keselamatan sebagai kebutuhan pada saat berkendaraan. Ingat, anak istri, keluarga tetap menunggu kita di rumah pada saat kita berkendaraan di luar rumah. Kemudian di saat pandemi saat ini yang masih menerpa di seluruh alam, tidak terlepas di Kota Sidimpuan ini, tetap jaga protokol kesehatan dan taat selalu kepada protokol kesehatan, baik pada saat berkendara maupun sedang saat beraktivitas di luar rumah. Kemudian di sini juga kami sampaikan ya, pasangan dari masker itu ada sekarang ini loh. Vaksin, jangan lupa. Datangi tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi vaksinasi yang telah digelontarkan oleh pemerintah Kota Padang Sidimpuan di wilayah Kota Padang Sidimpuan ini. Demikian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di Kota Sidimpuan ini. Terima kasih Bapak untuk Bapak Ibtu Sulaiman Rangkuti dan Bapak Aibda TM Munte sudah hadir untuk mensosialisasikan mengenai Zebra Toba 2021 di studio kita ya Pak ya. Semoga rekan Rau yang sedang mendengarkan kita selalu taat berkendara dan selalu melengkapi surat-surat dan apapun itu peraturan yang harus kita lengkapi saat berkendara. Dan apalagi di masa ini, masa pandemi, bertambah ya yang harus kita patuhi, yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak, dan